kembali lagi di BBB, Barik Beyond Borders bareng aku, Barik. Sebelumnya kenalin aku Barik, saat ini usiaku 13 tahun dan sekarang aku di jenjang 7 SMP. Di podcast kali ini, uh, aku di podcast ini aku suka banget ngobrol sama orang-orang yang punya profesi unik dan keren. Nah, hari ini aku bakal ngobrol sama narasumber yang pekerjaannya penting banget buat masa depan kota dan desa di Indonesia, yaitu Om Bambang Suroyo, fungsional penata ruang di Kementerian ATR BPN. Halo Om Bambang, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. baik. Alhamdulillah. Oke, Om Bambang boleh kenalin diri dulu nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Bambang Trihartanto Suroyo. Saya lahir di Jakarta, domisili di Jakarta Timur. Saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Tata Ruang sebagai ahli penatauan ruang Madya gitu ya di Kementerian ATR BPN. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, eh kita langsung mulai aja ya. Oke, siap. eh Penataan ruang ini mungkin eh kalau anak-anak sekarang banyak yang belum tahu nih. Jadi sebelum itu eh gimana sih cara kita bisa kerja di sana kayak latar belakang kita harus kuliah atau sekolah khususnya gitu. Oke. Pertama, kalau kita bicara terkait dengan penataan ruang, itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ya. Itu sebenarnya banyak definisi terkait dengan penataan ruang, sistem penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Jadi kalau terkait dengan sosialisasinya ke teman-teman muda seperti Mas Barik ya, sebenarnya simpelnya begini. eh kita kan punya ruang ya, dimensi ruang gitu ya. Kayak misalkan kayak kita punya kamar gitu analoginya. Pasti kan kita di dalam kamar itu ada meja, ada lemari, ada tempat tidur ya, ada tempat khusus lah dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita memaksimalkan ruang tersebut gitu? Pasti kan kita menata nih, di mana posisi meja, posisi lemari supaya nggak semeraut, supaya Mas Barik tuh aman, nyaman gitu ya. Jadi memiliki ruang yang bisa lebih produktif gitu. Nah, itulah fungsi kita, bagaimana kita menata ruang. Ruang ini kan sebenarnya terbatas, tapi orang yang butuh ruang tuh banyak gitu. Ada orang tambang gitu ya, ada orang kehutanan, ada orang pertanian, ada orang yang kebutuhan untuk industri gitu, perumahan gitu. Nah itu nggak mungkin dalam satu ruang itu dimanfaatkan bertabrakan. Nah kita harus atur. Nah itulah rencana tata ruang tiba gitu. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Eh Kalau gitu Om Maman dulu ada sekolah atau kuliah khususnya nggak atau terserah aja gitu. Ya, sebenarnya saya tuh nggak bermimpi ya menjadi ahli penata ruang gitu ya. Dulu waktu kecil ditanya cita-cita saya tuh pengen jadi apa? Saya tuh pengen jadi sebenarnya dokter gitu. Bahkan pengen juga punya apa angan-angan punya istri dokter gitu. Tapi ternyata wah, Allah punya takdir eh, ya apa yang di luar kita pikirkan lah. Nah, ternyata dokternya tuh dokter eh, ahli tata ruang gitu. Jadi pada saat dulu itu ya saya sekolah, saya mikir sekolah apa nih ya yang kira-kira punya peluangnya baik gitu. Ternyata saya ketemu salah satu big boss gitu ya, dia pemborong. Nah, bosnya lagi ternyata dia orang ahli tata ruang gitu. Jadi kalau di dalam satu bangunan kita merencanakan hal yang simpel, tapi ternyata ada satu lingkungan RT, bahkan ada yang lebih besar lagi lingkungan RW. Nah, skup yang lebih luas lagi ke wilayah kecamatan gitu ya, ke wilayah kabupaten, kota, ternyata ada lagi dimensinya. Nah, itulah masuk ke dalam kategori planner gitu, perencanaan tata ruang wilayah dan kota. Nah, dari situ saya mulai berpikir, wah ini kayaknya menarik menarik juga nih jurusan rencana tata ruang gitu. Nah, saya dikasih clue sama pada saat itu sama big boss pemborong ya. Ini kenapa nggak ngambil perencanaan wilayah dan tata ruang aja gitu. Nah, dari situ saya mulai kepikiran di Republik kita di Indonesia ini
jurusan perencanaan wilayah dan kota itu masih sangat terbatas sekali gitu ya. Artinya kalau misalkan kita, ambil jurusan itu, terus kita lihat nih peluang lapangan pekerjaan gitu, saya lihat, wah ternyata peluangnya besar sekali gitu ya. Karena bayangin aja sekarang ada berapa, 38 provinsi ya, dan 500 sekian kabupaten kota itu kan pasti ada elemen pemerintahannya, di mana mereka tuh membutuhkan para planner, perencana gitu ya, untuk mengembangkan wilayahnya gitu. Larinya memang asal-usulnya ke government gitu ya, karena mereka penentu kebijakan. Nah, dari situ saya mulai membaca peluang nih, wah ternyata boleh juga nih ambil jurusan perencanaan wilayah dan kota. Terus akhirnya saya mencoba kuliah, eee, di salah satu universitas swasta tertua di Jakarta gitu ya. Nah, akhirnya saya mendaftar di situ ada jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Akhirnya saya kuliah, alhamdulillah selesai S1 gitu ya, tepat waktu tuh. Ternyata memang saya nyangkutnya di sini, di Direktorat Jenderal, Penataan Ruang pada saat itu masih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menarik pokoknya untuk, apa namanya, menjadi profesi ini. Tapi intinya itu asal-usul saya dari S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, terus kemudian S2 juga saya iseng-iseng ya cari beasiswa ternyata dapat di Undip, Semarang, jurusannya juga Magister Pembangunan Wilayah dan Kota. Nah sekarang iseng-iseng lagi nih, ternyata mampirnya ke Bogor gitu, ada jurusan, eee, Pembangunan Wilayah Perdesaan, gitu ya. Nah itu ya perencanaan pembangunan dan wilayah perdesaan gitu ya di IPB gitu ya. Alhamdulillah ini sangat menarik gitu ya, karena dimensinya lebih luas lagi. Mungkin itu Mas Fari. Oke. Tadi Om Mama udah jelasin soal gimana bisa kerja di tata ruang. Nah, sebenarnya tugas penata ruang itu apa aja sih, Om? Ya, kalau tugas penataan ruang ini sebenarnya kalau di domainnya di pemerintah pusat ya, kita mengawal dan melakukan pembinaan kepada provinsi, kabupaten, kota ya, khususnya mereka yang sedang menyusun rencana tata ruang. Karena di republik kita itu rencana tata ruang multi level gitu, ada level nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, di sini kita mengawal pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Barat misalkan. Saya mengawal wilayah satu nih, dari Aceh sampai Lampung, sama Jawa gitu ya, Jawa, beberapa provinsi sampai dengan Bali gitu ya. Kayak contoh misalkan Sumatera Barat, pemerintah Sumatera Barat itu sedang menyusun revisi RT RW, provinsi Sumatera Barat gitu. Nah itu kita harus mengawal mereka bagaimana agar rencana tata ruangnya ini bisa benar-benar dapat berkualitas, dapat diimplementasikan gitu di daerah gitu ya, bisa menjawab kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan jalannya visi misi gubernur yang baru terpilih saat ini gitu ya. Nah itu tugas kami, jadi, mengawal, pemerintah daerah dalam hal menyusun, karena rencana tata ruang kalau sudah ditetapkan, itu akan menjadi acuan pembangunan di daerah. Nah itu sangat penting sekali gitu, supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Begitu Bang Bari. Oke. Seru ya ternyata. Seru banget, dinamikanya luas. Kalau gitu, apa sih tantangan paling besar waktu kerja di ATR BPN gitu? Sebenarnya tantangan paling besar itu ketika saya mengawal wilayah Sumatera, Jawa, Bali ya. Di Sumatera aja itu ada 10 provinsi, 120 kabupaten, dan sekitar 34 kota. Sumatera doang loh itu, belum Jawa gitu. Nah yang paling berat adalah dinamikanya sebenarnya. Nah antara Sumatera dan Jawa dinamikanya itu paling besar wilayah Jawa. Kenapa Jawa? Karena memang kalau kita lihat ya, ekonomi Indonesia itu bertumpu kepada 2 kaki itu. Yang pertama di Jakarta, kemudian yang kedua itu di Surabaya. Nah, tapi kita tidak bisa melihat cuman Jakartanya doang, poros tengah gitu, tapi ada Jabodetabek Puncur, bahkan hinterland-nya gitu yang menjadi wilayah-wilayah satelit gitu. Begitu juga sama Surabaya gitu. Nah, artinya kalau kita lihat 2 kaki ini, ya itu sebenarnya beban ekonomi terbesar jadi magnet terbesar. Jadi investasi pembangunannya sangat tinggi sekali, dan dimensi politiknya juga sangat besar dan luas. Nah, itu yang sebenarnya menjadi, tantangan kita, pressure kita, ke depan gitu ya, itu artinya membutuhkan percepatan penyusunan rencana tata ruang harus sudah tersedia, karena dia menjadi landasan hukum untuk investasi di daerah. Jangan sampai, misalkan ada orang mau bangun kawasan perumahan gitu ya, tapi ternyata nggak diatur tuh atau memang pengaturannya masih belum disempurnakan gitu. Ternyata, kita mau ngebangun perumahan tapi ternyata ini masih sawah, ini gimana nih?
Nah, itu yang harus, kita tingkatkan kualitasnya, itu namanya peningkatan fungsi ruang di dalam rencana tata ruang. Nah, itu banyak sekali di wilayah Jawa dinamikanya tinggi, apalagi yang paling, besar ya, tantangannya itu adalah ketika kita berhadapan sama, unsur politis ya. Karena beban politik ini yang sangat besar sekali ketika ada suatu, kebutuhan di daerah gitu ya, benderanya warnanya itu warna politik gitu ya. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan kita, karena kita harus memikirkan, baik kuantitas maupun kualitas gitu. Tapi, selain itu yang paling besar adalah pressure politiknya itu yang harus kita pikirkan, tapi setidaknya sebagai planner, ya kita harus bisa berpikir bahwa ini masih di ambang batas, equity planning gitu. Ini sebagai kita regulator dan kita juga sebagai, perencana. Inilah tantangan kita yang paling besar supaya pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang penataan ruang ini supaya balance gitu, berjalan dengan, baik. Begitu Bang Oh, Bari. ternyata penting banget ya. Bambang keren banget. Nah, terus pelajaran atau skill apa sih yang dari sekolah yang ternyata penting banget buat kerja di bidang ini? Ya, sebenarnya begini, kalau terkait dengan skill yang paling penting dalam hal kita sebagai profesi planner ya, perencana tata ruang itu, pertama kita harus menguasai peraturan perundangan terkait dengan, pembangunan di Indonesia. Karena kalau kita bicara, perencana tata ruang, kita kan otomatis kita harus, berdiri sebagai panglima pembangunan, gitu. Jangan sampai kita memiliki ruang dimensi yang sangat luas, republik ini gitu ya. Kalau kita lihat ya, Republik Indonesia ini kan luas dan itu terdiri berbagai macam-macam titik kalau kita lihat, titik kuning, kuning-kuning itu hanya kota. Tapi di luar kota itu paling banyak hijaunya gitu. Jadi artinya, eee, bisa kurang lebih 85% itu wilayah non perkotaan. Nah, ini tantangan kita nih, bagaimana supaya pembangunan itu, tercipta merata gitu ke seluruh Republik Indonesia. Nah, ini yang harus kita kelola ruangnya gitu ya. Eee, jadi intinya yang harus kita utamakan skill-nya adalah pertama kita mengetahui seluruh peraturan perundangan sektoral, terus mempertajam analisis kita khususnya di bidang perencanaan wilayah gitu ya. Sama ini, yang paling penting kita mempelajari profil wilayah. Kita harus kenali potensi wilayah, dan kita harus apa, yang harus kita lakukan ya, khususnya untuk wilayah tersebut supaya kebutuhannya bisa terjawab dan tertuang di dalam rencana tata ruang. Yang paling utama, paling kelihatan adalah ahli pemetaan misalkan gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui potensi wilayah melalui pemetaan gitu. Jadi kita mengatur mana nih fungsi ruang menjadi kawasan hutan, mana fungsi ruang menjadi kawasan, permukiman, kawasan pariwisata, industri, kayak misalkan Bang Barik nih mungkin pernah main game yang namanya SimCity gitu ya. Nah itu kan pasti ada tuh komposisi-komposisi yang harus kita atur di dalam ruang itu. Kalau di SimCity kan pasti kita ngegelar warna hijau dulu nih semua. Nah, terus kita tambah orang, tambah kegiatan, tambah rumah, misalkan dia bertani, terus kemudian nanti ada, daerah perdagangan dan jasa gitu ya, ada perkantoran sebagai, pelayanan utama dasar, terhadap masyarakat, ada rumah sakit gitu ya. Makin lama makin bertambah kebutuhan ruang tuh, kebutuhan manusia semakin lama semakin bertambah. Nah, itu yang harus kita manage secara ruangnya gitu, secara, teratur gitu ya kebutuhan, sehingga balance gitu. Jadi ruangnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang yang diharapkan itu adalah ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Itu konsep utamanya, Bang Barik. Luar biasa banget. Kalau nggak salah eh, ada petanya sendiri ya. Ya, petanya itu terbagi-bagi ya. Ada peta skala nasional gitu ya, Republik Indonesia. Kalau petanya itu untuk yang skala nasional itu skala 1/1.000.000. Untuk yang peta skala pulau itu skala 1/500.000. Untuk yang peta skala provinsi itu skala, 1/250.000. Untuk yang kabupaten skalanya 1/50.000. Untuk yang kota itu skala 1/25.000. Dan yang, rencana detail ya, itu 1/5.000 gitu. Kalau rencana detail itu lebih kompleks kita atur gitu ya, nanti itu biasanya lebih utama di wilayah, kota dan perkotaan. Oke. Terus Om Bambang punya tips nggak buat anak SMP yang penasaran sama pekerjaan tata ruang gitu? Nah,
Nih bagus nih pertanyaannya nih. Sebenarnya begini ya, Bang Barik ini kan sebenarnya senang traveling ya, ya nggak? Betul kan? Iya, Nah, kalau kalau senang traveling itu sebenarnya kunci utama kita mengetahui potensi daerah. Misalkan ya Bang Barik jalan-jalan ke Puncak nih, katakanlah field trip kegiatan IPB gitu, Puncak hari Sabtu gitu ya. Itu kan pasti, Bang Barik akan melihat potensi ada kebun teh, ada tempat wisata gitu ya, tempat resort gitu ya, tempat, klaster industri pariwisata gitu ya. Artinya kita sudah mulai kenali potensi kawasan gitu. Oh, ini ternyata daerahnya perbukitan, gunung. Kira-kira mungkin nggak untuk, industri? Kira-kira mungkin nggak untuk pariwisata? Cocoknya mungkin nggak untuk pertanian gitu. Nah, dari situ kita udah mau mulai berpikir, kita menganalisis, potensi, daerah, kawasan gitu ya, atau memang ternyata kita juga kenali, wah ini daerah ini rawan longsor, apalagi puncak nih, Jabodetabek Puncur. Itu daerah yang benar-benar yang harus dijaga konservasi untuk penyerapan, tangkapan air gitu ya. Supaya nanti tidak ada terjadi longsor, banjir, di wilayah Jabodetabek yang belakangan ini kita tahu ya, bencana banjir itu ternyata mengalami kerugian besar secara finansial dan, sosial ekonomi gitu ya, khususnya serta lingkungan. Nah, artinya di situ Bang Barik udah bisa mempotret nih, "Wih, ini asik nih, menarik, bisa digali potensi wisatanya. Wih, ini asik nih, menarik, ternyata, oh, kok di sini ada bangunan ya? Sebenarnya nggak boleh tuh kalau bangunan di ketinggian, kemiringan 45 derajat ke atas gitu ya. Harusnya ini kawasan lindung, area resapan." Nah, ini sebenarnya dari situ kita mulai mengkritisi gitu ya. Nah, tapi selain itu kita harus juga pandai-pandai mengenali lokasi daerah gitu. Pandai-pandai kita membaca peta gitu ya. Kalau Bang Barik misalkan, apa namanya, jalan ke puncak, pasti kan mau tujuannya ke tempat, mana misalkan daerah Cisarua gitu ya. Pasti kan Google Maps kan. Nah, di situ iya. kita harus bisa mulai, teman-teman apa namanya, Gen Z sekarang ini udah bisa pintar membaca peta. Saat itu adalah modal kunci utama kita bisa bagaimana tips and tricks kita bisa, menjadi ahli tata ruang. Pertama kita harus pintar mapping, pintar membaca peta, pintar menggunakannya, bahkan kalau misalkan kita punya kalian bisa membuat peta itu jauh lebih baik ya. Nah itu dia, pintar kenali potensi daerah, kawasan gitu, wilayahnya Bang Bari, sendiri bahkan misalkan punya wilayah di Solok gitu ya, kita potensi Solok nih apa nih gitu ya. Nah itu yang kedua kita pintar menganalisis, pintar membaca peraturan perundangan sektoral gitu ya, bukan hanya satu bidang saja gitu ya. Terus kita juga pintar dalam hal pemetaan. Itu dia Bang Bari. Oke. Wah, keren banget ya. Ya, Eh, sebenarnya menarik ya tantangannya, karena, buat putra-putri negeri di Indonesia ini masih, sangat minim sekali ya, semenjak eranya Bung Karno dulu menggagas kalau bisa memang daerah republik kita yang sedang, tumbuh berkembang ini membutuhkan para planner, khususnya untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dari timur maupun ke barat ya. Ya, mudah-mudahan sih Bang Barik sama teman-teman yang bisa bisa join lah sama kita jadi planner di Indonesia. Ayo kita majukan pembangunan kita gitu ya. Apalagi kita memiliki wilayah yang sangat strategis, agraris, kita darat laut tuh kita juara untuk ketahanan pangan gitu sebenarnya. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana menghubungkan antara pulau ke pulau gitu. Nah, ini yang sangat sangat penting dan itu butuh planner yang punya daya pikir makro itu bahkan sampai dengan skala mikro. Ayolah Bang Barik, bisa sama teman-teman. Kita mulai bisa, join ke teman-teman muda ya, khususnya untuk planner-planner muda nanti ke depan. ya, mudah-mudahan teman-teman jadi tertarik ya, karena Om Bambang udah sharing bareng nih. Sip, setuju. Oke, makasih banyak Om Bambang udah sharing bareng aku dan Bitri Friends di BBB. Keren Oke, banget ya bisa tahu profesi penata ruang dan pentingnya buat Indonesia. siap. Ada kepiting Semoga japit kerang, kerangnya masuk ke lubang batu, kita akuin terus terang supaya mudah-mudahan Bang Barik menjadi yang nomor satu. cakep. Kasih Om. Sama-sama Bang Barik, sehat terus. Salam buat teman-teman muda ya. Ya.
Oke, eh semoga B3 Friends makin tahu kalau pekerjaan di balik pembangunan kota dan desa itu ternyata seru. Dan bisa jadi cita-cita siapa aja, termasuk kita yang masih SMP. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!